ada daunnya, ada akarnya, ada batang, ya toh? Ada bunga, ada buah, dan juga ada bijinya. Nah, baiklah anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa tadi Sinta? Bagian-bagian pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, kalian tahu tumbuhan-tumbuhan di luar sana itu melakukan fotosintesis nggak kira-kira? Iya, ya toh. Coba sekarang saya kasih gambar. Saya kasih gambar. Sini ada gambar. Coba lihat di kertasnya Bu Ying. Ini ada gambar, ya toh? Ada gambar. Yang atas ini gambar apa, Cak? Tumbuhan ya, tumbuhan. Daunnya berwarna apa ini? Hijau. Terus ada apa lagi? Sinar. Terus ini kira-kira letaknya di dalam atau di luar ruangan? Di luar. Coba lihat yang bawah. Kalau yang bawah ini, kenapa ini? Yang bawah ini layu, terus apa lagi? Katanya asita tidak terkena sinar matahari. Terus katanya dari tadi apa yuk? Tidak dikasih makan katanya sama Dewi ini. Tanaman tidak dikasih makan, ya toh? Terus warnanya daunnya berubah menjadi apa? Beda nggak sama yang ini? Beda. Kira-kira yang atas ini kenapa? Warnanya kok bisa hijau? Katanya Aisyah karena ada sinar matahari. Selain itu karena apa? Karena dikasih makan katanya Asa. Makannya ini berupa apa toh? Selain itu ada air sama apa? Mineral. Makanannya tuh buah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya putarkan video, kalian nanti perhatikan ya. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup.
Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Saya ulang satu kali lagi ya, biar lebih paham lagi. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nah, seperti itu tadi adalah prosesnya fotosintesis. Nah, dari video yang sudah saya putarkan tadi, kira-kira kalian tahu nggak apa artinya fotosintesis?
daunnya di sini misalkan. Misalkan ini daun ya. Berarti dari video yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira bahan yang diperlukan untuk fotosintesis itu apa toh? Bahannya kita tuliskan dulu di sini. Bahan untuk fotosintesis. Ada apa Dayu? Ada air. Ada apa lagi selain air? Oh, sinar matahari. Ya. Ada apa lagi selain itu? Mie? Mie? Apa sih? Mineral. Bukan mineral loh ya, Aisyah. Mineral ya. Mineral. Dan apa? Karbon. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Nah, kalau air, kalian tahu air? Ini sekalian bawa ini. Ini juga diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Bukan tumbuhan saja yang perlu air, Septian juga perlu air, Excel juga perlu air. Biar tubuh tidak apa? Dehidrasi. Kalau tumbuhan itu seperti tadi biar daunnya tidak kering, ya toh? Perlu air. Kemudian selain air juga perlu mineral, ya toh? Air sama mineral itu biasanya letaknya di mana toh? Di tanah. Nah, betul, di tanah. Berarti letaknya ada di sini ya. Air dan mineral. Kemudian cahaya matahari itu di mana? Di dalam tanah atau di luar? Di luar. Anggap saja ini adalah mataharinya, gitu ya, mataharinya. Seperti ini ya. Oke. Terus setelah itu karbon dioksida itu ini seperti kita menghirup udara, ya toh? Ini di sekitar kita tuh banyak karbon dioksida, ya toh? Kita menghirup udara, kemudian kita mengeluarkannya lagi menjadi oksigen. Nah, karbon dioksida berarti letaknya di lingkungan seperti ini ya. Karbon dioksida itu disebut juga dengan apa sih? CO2, pinter. Kita CO2, ini karbon dioksida. Itu ya, paham ya? Oke. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bahan dari video tadi, ya toh? Setelah itu hasilnya fotosintesis itu apa? Hasil fotosintesis apa? Hasil fotosintesis dari video yang sudah kalian amati tadi, hasilnya fotosintesis ada apa? Ada oksigen. Betul, Rosa jawabnya malu-malu. Oksigen itu gak usah malu-malu ya, kalau jawab sebatas oksigen gitu ya, jangan malu-malu. Ada oksigen dan zat makanan atau glukosa. Nah, ini adalah hasil dari fotosintesis. Di mana proses fotosintesisnya? Tadi yang kalian amati dari video tadi ada di bagian mana? Di akar kah? Di batang? Di daun? Di buah atau di bijinya? Daun di sini ya. Nah, ini di
bawah. Nah, dibawa ke atas sini, naik ke sini. Terus disampaikan ke daun di sini, karena daun itu yang mempunyai warna hijau, ya. Jadinya masaknya di sini. Di mana ini, Nak? Apa di mana ini? Beda daun. Setelah dimasak di sini, hasilnya berupa oksigen dan zat makanan atau zat gulanya yang akan diedarkan di seluruh tubuh tumbuhan. Tadi kalau sisa tadi zat makanannya disimpan di mana? Disimpan sebagai cadangan makanan, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boten, beneran nggak ada yang ditanyakan? Tidak? Coba sekarang nyanyi dulu, saya kasih lagu tentang fotosintesis biar kalian hafal ya. Saya kasih lagu nanti tentang fotosintesis biar nanti kalian kan suka nyanyi apa tidak? Suka, nanti diingat-ingat lagunya biar hafal ya. Ini lagunya dengan nada naik becak ya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofila dan daun. Melengkapi prosesnya, fotosintesis terjadi pada daun. Akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen
ya kan? Terus nanti setiap kelompok saya beri satu kertas dan satu potongan puzzle. Nah, tugas kalian apa toh? Dalam kelompok nanti berdiskusi sama temannya menggabungkan puzzle menjadi sebuah gambar proses fotosintesis. Oke, bisa dipahami? Bisa.
yang belum selesai? Hanya kelompoknya Rosa. Sambil menunggu kelompoknya Rosa selesai, kelompok yang lain sudah selesai semua? Sudah yakin kalau puzzle-nya itu betul? Nah, coba sekarang saya tanya, siapa kira-kira kelompoknya siapa yang maju duluan untuk mempresentasikan hasil puzzle-nya? Ya, namanya siapa? Sinta duluan. Oke, silahkan Sinta duluan. Boleh. Aisyah sing pegang, bantuin Aisyah. Nah, Sinta yang mau di depan. Yuk, sini Dayu. Ya, kita lihat, kita dengarkan Sinta dan kelompoknya mempresentasikan hasil rangkaian puzzle-nya. Ini tadi ceritakan ini fotosintesis tadi. Ya, jadi fotosintesisnya. Ya, langsung silakan. Segmen tertafi, Kak Rumu. Nah, ini teman-teman yang buat Bang. Oh, sini nggak usah malu-malu. Buat mesin. Ya, kan seperti sekarang. Katanya kelompoknya Sinta ini adalah hasil puzzle-nya
Ya. Kenapa Wilda? Tapi apa?
oksigen dan zat makanan atau glukosa. Nah, kita lihat pohon di sekitar kita. Kalian lihat, kalian amati di lingkungan sekeliling kita sama lihat. Berarti pohon yang berwarna hijau itu bisa melakukan fotosintesis apa tidak? Bisa. Kalau yang seperti tadi gambar kering tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi materi kita tadi berhubungan dengan apa, Cak? Fotosintesis. Nah, terus saya beri tugas nanti di rumah. Kira-kira apa yang tugasnya di rumah nanti? Apa tugasnya di rumah? Apa kira-kira tugasnya di rumah? Ada yang tahu nanti saya mau kasih tugas apa? Bagaimana? Nah, katanya Aisyah nanti di rumah saya mau menggambarkan lagu tentang fotosintesis. Boleh. Kalau Aisyah kan suka nyanyi, nanti Aisyah biar menggambarkan lagu fotosintesis dan teman-teman juga ya di rumah menggambarkan lagu fotosintesis. Terus nanti di rumah saya ingin kalian nanti menggambar ya, menggambar proses fotosintesis. Boleh diwarna, terserah sekreatifnya sampean ya, seperti ini ya, digambar sih bagus. Nanti besok kalau sudah selesai kita pasang di dinding kelas kita ya. Jangan lupa dikasih nama nanti. Terus misalkan Afifah bingung, Bu saya mau gambar pisang, boleh. Bu saya mau gambar pohon mangga, boleh. Pohonnya boleh, terserah ya. Kalau Dayu tinggal di perumahan, misalkan tidak ada pohon Bu di dekat rumah saya, adanya di rumah tetangga saya depannya ada pohon mangga. Nanti Dayu bisa minta izin ke tetangganya untuk apa itu? Menggambar pohon mangganya ya, boleh. Jadi nanti kalian menggambar proses apa, Cak? Fotosintesis. Boleh diwarna, boleh. Buat serapi mungkin, sebagus mungkin ya, biar nanti nilainya juga tambah bagus. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa